Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Krisnanto Putra, NRP 0913 kali 7406 kali 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi dan Kepribadian yang Mendorong Orang Menggunakan Electric Bike sebagai Sarana Transportasi, studi kasus Migo Electric Bike di Kota Surabaya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Satria Fadil Persada yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Latar belakang penelitian ini ialah dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun, terlihat pada tahun 2020 meningkat 0,5% dari tahun sebelumnya. Selain itu, dari data box tahun 2019 yang menyatakan bahwa populasi urbanisasi Indonesia mencapai 55% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Selain itu, dengan peningkatan laju urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini akan selalu dibarengi dengan peningkatan kendaraan pribadi dan maupun kendaraan bermotor yang menyebabkan masalah sosial dan lingkungan yang besar seperti kebisingan, kemacetan lalu lintas, dan polusi udara. Berdasarkan dari data dari BPS yang menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 146,8 juta kendaraan. Selain itu, dengan banyaknya kendaraan bermotor akan menyumbangkan kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan polusi udara di Indonesia. Terlihat pada tahun 2012 hingga tahun 2017, peningkatan emisi CO2 sebesar terdapat 18% yang didominasi dari sektor industri dan sektor transportasi. Dengan tingginya tingkat emisi tersebut tidak sesuai dengan tujuan SDGs Indonesia pada tahun 17 dan 13. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu moda transportasi baru yang dapat memfasilitasi penduduk urban namun tetap ramah lingkungan. Dan kini hadirlah Migo untuk menjawab permasalahan tersebut. Migo merupakan moda transportasi yang menggunakan sepeda listrik sebagai armada berbagi. Migo kini memanfaatkan sistem dockless yang sangat fleksibel dengan penggunaan GPS dan smartphone untuk mempermudah perhitungan dan perjalanan. Migo hadir di Indonesia pada bulan Juli 2017 di Surabaya. Namun, setelah 3 tahun berdiri, Migo masih kurang mendapat perhatian di masyarakat. Oleh karena itu, menilik penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa konsumen akan memiliki niat dalam mengadopsi dan menggunakan suatu layanan berdasarkan persepsi dan kepribadian dari individu. Untuk mengetahui bagaimana persepsi dan kepribadian seseorang dalam menggunakan Migo, maka penelitian ini dilakukan. Penelitian ini mengambil judul yaitu persepsi dan kepribadian masyarakat dalam mendorong penggunaan Migo electric bike sharing di Surabaya. Selain itu, penelitian seperti penelitian dengan studi objek Migo masih sangat jarang di Indonesia. Lalu terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh persepsi dan bagaimana pengaruh kepribadian konsumen dalam mendorong penggunaan Migo electric bike di Kota Surabaya. Selain itu, terdapat tujuan yaitu untuk mengetahui persepsi dan untuk mengetahui kepribadian seseorang dalam penggunaan Migo electric bike sharing. Selanjutnya terdapat manfaat teoritis yaitu untuk memperluas keilmuan di bidang perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh persepsi dan kepribadian konsumen, dan manfaat Migo digunakan untuk dapat sebagai sarana pertimbangan keputusan untuk membuat strategi pemasaran sesuai untuk kedepannya. Berikut merupakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut merupakan research gap dari penelitian ini merupakan penelitian yang mereplika Yuang et al. Dengan penambahan variabel perceived loss dari Tao Zhu et al. Dan penambahan perceived environment dari Pratiwi 2020. Berikut merupakan bagian hipotesis dari penelitian ini. Metode penelitian ini yaitu penelitian ini dilaksanakan secara online dengan lokasi di Surabaya dan berlangsung pada tahun Oktober hingga Januari. Dengan populasinya itu seluruh masyarakat Surabaya dan yang pernah tinggal di Surabaya. Kemudian sampelnya itu pengguna kendaraan bermotor yang pernah di Surabaya atau pernah di Surabaya. Dan juga mengetahui Migo. Selanjutnya ada jenis penelitian yaitu konklusif deskriptif dengan desain multi cross sectional
Dan data penelitian yaitu data primer yang didapatkan langsung oleh peneliti dengan penyebaran kuesioner secara online. Dari teknik pengambilan sampel, teknik menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu teknik convenience sampling dan random sampling. Lalu ada uji penelitian. Dalam uji penelitian ini terbagi menjadi 3 uji. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik untuk mengetahui data yang kurang jelas dan membuang data yang kurang jelas. Kemudian dilanjutkan dengan uji PLSM. Jadi uji PLSM ini terdiri dari 2, yaitu uji outer model dan inner model. Yang inner outer model menggunakan convergent validity dan composite reliability, dan untuk inner model menggunakan uji Q-square dan P coefficient. Sebenarnya tibalah di pembahasan. Dari analisis demografi, di sini peneliti mendapatkan 47 responden, namun hanya terdapat 41 responden yang lolos screening. Selanjutnya dari sisi jenis kelamin, responden ini didominasi laki-laki dengan frekuensi 22 orang dan perempuannya 19 orang. Dengan usia kisaran 18 hingga 27 tahun, jenjang pendidikan terakhir yaitu SMA, dan pekerjaan saat ini adalah mahasiswa atau pelajar dengan penghasilan dominan atau penghasilan terbanyak yaitu kurang dari 1 juta dan 1 juta hingga 2.500.000. Kemudian dilanjutkan dengan analisis usage atau intensitas dalam penggunaan Migo. Dari 41 orang, hanya terdapat 22 orang yang pernah menggunakan Migo. Dan dapat disimpulkan bahwa hanya 54% dari total responden yang menggunakan Migo. Kemudian dilakukan analisis cross-step untuk mengetahui pola penggunaan Migo. Yang pertama yaitu usia dengan penggunaan. Yang pertama, didapatkan bahwa usia 18 hingga 27 tahun paling banyak menggunakan Migo. Dilanjutkan dengan jenis kelamin dan intensitas menggunakan, didapatkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih dominan dalam penggunaan Migo dengan persentase perempuan 13 orang pengguna dan 9 orang pengguna laki-laki. Selanjutnya dilakukan analisis cross-step menggunakan penghasilan dan intensitas menggunakan, dan ditemukan suatu pola bahwa semakin kecil penghasilan, maka semakin ada kemungkinan besar dalam menggunakan Migo Electric Bike di Kota Surabaya. Ini terlihat dari yang data dengan nilai penghasilan kurang dari 1 juta, dominan sebesar 11 orang menggunakan, kemudian dilanjutkan dengan 1 juta hingga 2.500.000 sebanyak 8 orang. Dilanjutkan dengan analisis deskriptif varian indikator. Dalam penelitian ini diketahui bahwa modus atau nilai yang sering keluar itu minimal 3, dan ini menunjukkan bahwa kuesioner ini sudah merepresentasikan apa yang diinginkan oleh responden. Selanjutnya dalam rata-rata terendah yaitu 2,71 yaitu personal inovatif, dan yang paling dominan yaitu persepsi lingkungan seseorang. Dilanjutkan dengan analisis deskriptif varian composite. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat di persepsi terhadap lingkungan. Jadi orang-orang lebih setuju menggunakan Migo itu karena persepsi mereka terhadap lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan kemudahan menggunakannya atau PEU, Perceived Ease of Use, dan dilanjutkan dengan environment awareness atau kepribadian lingkungan seseorang. Selanjutnya dilakukan dengan uji outlier. Nah, uji outlier ini dengan menghitung nilai Z-score yang dapat dilihat pada laporan dengan nilai Z-score di antara -4 dan 4. Dan pada data yang digunakan oleh peneliti tidak terdapat data yang outlier atau tidak distribusi normal. Kemudian dilanjutkan dengan uji normalitas. Uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Nah, di sini terdapat 2 data yang yang tidak terdistribusi normal dengan variabel yaitu perceived environment 2 dan environment awareness 2. Selanjutnya dilakukan uji multikolinialitas yaitu dengan menghitung nilai toleransi dan VIF.
Jika nilai di bawah angka 10, maka terdapat korelasi antara variabel yang dapat mempengaruhi hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Jadi, data tersebut memiliki pengaruh korelasi antara hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya dilakukan uji analisis PLSM dengan diawali dari uji convergent validity yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan valid atau tidak, dan didapatkan suatu variabel yang bisa dikatakan valid jika nilainya di atas 0,5. Dan didapatkan bahwa variabel yang tidak valid berada pada variabel SR2 dan PR2. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan reduksi variabel indikator yaitu PR2 dan tidak akan mereduksi variabel indikator SR2 karena dalam satu indikator variabel laten tidak minimal digunakan yaitu 2 variabel indikator. Jadi saya keep yang SR2-nya. Selanjutnya setelah dilakukan convergent validity didapatkan bahwa PR atau privacy risk nilai AV-nya di atas 0,5 yaitu 0,789. Nah, dinyatakan bahwa variabel-variabel yang terdapat di penelitian ini sudah valid. Selanjutnya dilakukan dengan nilai reliable untuk mengetahui apakah data tersebut reliable atau enggak. Nah, didapatkan bahwa nilai Cronbern alpha terendah yaitu 0,678 yang mengindikasikan bahwa data penelitian ini bersifat reliable. Berikut merupakan hubungan antara variabel indikator dengan variabel latennya masing-masing. Nilai yang terdapat di yang mengarah dari PI1 ke lingkar yang bulat itu mengindikasikan kalau misalkan dia itu memiliki pengaruh sebesar 0,86. Next, dan seterusnya. Dilanjutkan dengan uji model fit atau Q-square. Jadi nilai Q-square ini dilakukan dengan perhitungan, namun setelah dilakukan perhitungan didapatkan bahwa nilai Q-square-nya yaitu 0,096 yang mengindikasikan bahwa relevansi prediktif yang baik karena bernilai lebih dari 0. Dilanjutkan dengan uji goodness of fit yang didapatkan nilai sebesar 0,228286 yang menyatakan bahwa penelitian ini model penelitian ini tidak valid karena nilainya di bawah 0,25. Model penelitian ini bisa tidak valid itu mungkin karena kesalahan saya dalam menambahkan variabel-variabel di luar variabel penelitian jurnal acuan utama saya. Nah, selanjutnya dilakukan uji hipotesis atau PET koefisien. Nah, yang diterima yaitu hanya terdapat hipotesis H6C, yang diterima yaitu adanya pengaruh yang signifikan terhadap antara kepribadian inovatif terhadap persepsi kegunaan. Nah, untuk hipotesis-hipotesis lain ditolak karena model penelitian ini itu masih tidak fit. Nah, ini kesimpulan hipotesisnya dapat dibaca bahwa semua hipotesis ditolak kecuali hipotesis H6C. Jadi mungkin untuk kedepannya dapat melakukan penelitian dengan mengacu pada model jurnal utama dan selalu berpacuan pada jurnal utama. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.